Nah, sebagaimana kapasitor bisa menyimpan energi listrik ya, kan berarti ada menyimpannya kan diisi dulu sampai penuh. Oke. Sama juga induktor juga bisa diisi sampai penuh. Contohnya pada rangkaian RL. R adalah resistor dan L induktor. Oke. Saya mau mengisi nih dari sumber energi awalnya baterai, kemudian sebagian energinya saya isikan ke induktor. Oke. Seperti ini. Dalam sebuah rangkaian RL, arus listrik murah-murah 0. Sebelumnya belum dibuka ya. Secara kemudian tiba-tiba kita tutup rangkaiannya, sehingga terjadi aliran arus ya dari baterai melalui resistor dan tersimpan di induktor. Oke. Nah, kita bisa gunakan hukum Kirchhoff untuk rangkaian ini berapa? Nah, misalnya kita seperti ini alirannya ya. Maka E positif karena dia masuk ke negatif dan keluar dari positif ya. Dikurangi IR dikurangi minus L DI per DT sama dengan Oke, ini kita bisa tata ulang ini. Tata ulang yang ada mana ini? E dengan IR ya. Coba E minus IR sama dengan minus L DI per DT ya. Ini ada I, ada DI, kita mau gabungkan menjadi satu. Oke. Maka ini saya ubah, saya pindah ke seberang. Maka saya dapatkan E minus IR per DI sama dengan minus L per DT ya. Atau supaya DI-nya di atas saya bisa diubah, saya bisa balik. Oke, DI dibagi E minus IR sama dengan DT dibagi L. Ya, saya dapatkan persamaan ini. Maka kita bisa integralkan keduanya. Oke, kita ingin tahu I-nya berapa. Integral aja dua-duanya. Oke. Integral dari 0 sampai I, DI dibagi I minus ER sama dengan integral 0 sampai T R per L. Ini bagaimana bisa seperti ini? Saya ubah ini. Kita ubah kalikan, maaf dibagi dengan R. Ya. Sebelah kiri saya bagi dengan R, sebelah kanan saya bagi dengan R. Oke. Jadi ini per R, ini per R. Kita dapatkan E per R. Oke. I kemudian R per L. R per L. Oke. Nah, ini karena menjadi I-nya menjadi di belakang, akan susah kita selesaikan DI terhadap minus I. Maka kita balik saja, kalikan minus. Ya. Maka ini menjadi minus I tadi menjadi plus I, E per R menjadi minus E per R, minus plus R per L menjadi minus R per L. Oke, saya dapatkan persamaan yang kedua. Nah, kalau seperti ini sudah kita bisa integralkan, ya, integral dari seper X dx misalnya adalah ln X. Ya. Ini sudah integral dari seper I DI adalah ln I. Ini kalau ini seper I minus ER ya, DI-nya kita harus ubah menjadi DI minus E per R. Maka kita dapatkan ln I minus E per R dibagi minus E per R. Yang kedua integralnya sama dengan T saja. Jadi minus RL R per L kali T. Oke. Nah, bisa untuk kita selesaikan untuk I kita bisa dapatkan seperti ini. Oke. Ln ini kan berarti pakai E saja. E berpangkat. Yang sini menjadi I dikurangi E per R dibagi minus E per R sama dengan balik. E berpangkat minus R per L kali T. Gini ya. Maka I minus E per R, ini kita kalikan ke sana, minus E per R, E minus R per L kali T. Oke. Nah, ini kita bisa pindahkan ke sebelah. I sama dengan E per R
kurangi E per R kalikan E berpangkat minus R per L kali T. Ya. Atau dengan kata lain, I sama dengan E per R 1 minus E minus R per L kali T. Ya. Kita dapatkan persamaan charging, pengisian untuk sebuah induktor. Nah, kita lihat di sini, I dari sebuah induktor bagaimana? Awalnya nilainya 1 dikurangi E. Ya. Artinya awalnya adalah V per R-nya 0. Ya. V per R ini kan I maksimum. Ya. Kita lihat di sini. Arus maksimum. E per R ini kan arus maksimum. Arus listrik yang mengalir jika tidak ada induktor. Jadi mula-mula arus listrik mengalir yaitu maksimum. Oke. Kalikan 1 minus E berpangkat minus R per L berpangkat T. Karena ini adalah sebuah eksponensial, minus eksponensial, 1 dikurangi eksponensial. Artinya arus listrik dari 0, kemudian naiknya secara eksponensial. Oke? Sehingga mencapai asimtot tertentu, baru dia stabil. Oke? Nah, kita dapatkan persamaan yang mirip dengan sifat arus pada pengisian kapasitor. Ya, mulanya 0, naik sangat drastis, eksponensial, kemudian plateau. Ya. Nah, besaran dari R per L, ini kita sebut sebagai time constant dari rangkaian RL. Sebelumnya kita pernah membahas rangkaian RC, ya, time constantnya berapa? Ya, R kali C. Oke, kalau ini R per L, kita sebut sebagai time constant dari rangkaian RL. Maknanya apa? Adalah waktu yang diperlukan untuk arus listrik bertambah dari 0 hingga 1 minus E. 1 minus seperti. Oke, kalau kira-kira naik 63%. Oke. Ini time constantnya, waktu yang diperlukan. Artinya untuk waktu kedua, nah dia 63% juga dari sisanya. Waktu ketiga, 63% juga dari sisanya. Waktu keempat, 63%. Jadi tidak akan terisi penuh, hanya akan mendekati penuh. Ya. Ini rangkaian RL pengisian. Oke. Oke, contoh soal. Kita ingin membahas aplikasi di elektron gun pada mikroskop elektron. Ya. Filamen tungsten ini dipakai untuk namanya elektron gun, untuk mikroskop elektron. Ini sebagai sumber elektron. Elektronnya tadi akan berkas elektronnya yang kita gunakan untuk melihat. Ya. Memerlukan suplai arus sebesar 0,2 ampere. Akan tetapi arus listrik perlu dinaikkan dengan sangat hati-hati. Ya. Pada 2 milisecond pertama, arus tidak boleh lebih dari 0,1. Dan pada 5 milisecond pertama tidak boleh lebih dari 0,2. Tentukan besarnya GGL yang diperlukan. Ya, tentukan besarnya nilai L yang diperlukan untuk memoderasi arus listrik agar aman digunakan pada mikroskop elektron. Oke. Kita lihat pembahasannya. GGL-nya berapa yang diperlukan? Nah, GGL adalah I kali R. Tadi I-nya adalah 0,9 ampere, R-nya 44,0 ohm. Jadi totalnya adalah 39,6 volt. Ya. Kalau rangkaiannya kira-kira dimodelkan seperti ini, kita perlu nilai L berapa untuk memoderasi arus listrik sehingga pada saat 2 milisecond pertama arusnya cuma 0,1 dan atau di bawah 0,1. Setelah 5 milisecond arusnya 0,2. Maka kita bisa lihat dari sini pengisiannya. Kira-kira pada saat 2 milisecond arusnya masih di bawah rentang tertentu, ya. Pada saat 5 milisecond arusnya dinilai tertentu. Oke. Maka kita perlu mencari kombinasi R per L yang tepat. Oke. Dalam hal ini kita gunakan pengisian. Ya, I sama dengan E per R kali 1 minus E berpangkat minus R per L kali T. Oke. Nah, ini saya bisa tata ulang. Caranya saya pindah ke sini menjadi IR. Pindah IR per GGL. Ya. IR per GGL sama dengan 1 minus E berpangkat sekian. Atau kalau saya lengkan, ya,
E berpangkat RL per T sama dengan 1 minus 1 IR per E. Oke. Maka kalau dilen kan, len RL RT per L. Oke. Nah ini lennya nggak bisa nih kalau bentar, menjadi positif benar ya. Ya, jadi seperti ini, RT per L sama dengan len sekian. Oke. Maka kita bisa menentukan kira-kira besarnya L-nya berapa sehingga cocok dengan ini. Oke. Minus RT per L sama dengan len 1 minus IR per epsilon. Kita selesaikan untuk L, kita dapatkan L-nya RT dibagi len 1 minus sekian. Oke. Pada saat T 2 milisecond, I-nya 0,1 ampere. Oke. Maka kita tinggal masukkan 2 milisecond 0,1 miliampere. Oke. Minus 4. 2 kali 10 per 4 minus 3 len sekian, maka kita dapatkan L-nya sekian Henry. Oke. Kita cross check lagi kembali untuk T 5 milisecond apakah dengan L 0,826 Henry bisa ketemu sesuai spek tidak. Oke. Maka kita masukkan lagi I sama dengan R per L I sama dengan omega per R kalikan I minus 1 minus E berpangkat RT per L. Oke, kita hitungkan ternyata arusnya dengan menggunakan induktor sekian, arus yang dihasilkan adalah 0,210 ampere. Masih di bawah 0,250. Jadi masih sesuai kriteria. Oke. Kita dapat menggunakan induktor 0,826 Henry sebesar 0,826 Henry. Oke. Nah, ini bisa dipahami ya? Oke. Nah, selain dari pengisian, kita juga punya namanya pengosongan. Oke. Pengosongan rangkaian RL. Ya. Sama seperti kapasitor, pengosongan ya tidak ada sumber tenaga. Oke. Jadi tadi energi yang sudah disimpan di dalam induktor, kemudian dilepaskan. Oke. Nah, menghasilkan arus listrik yang mengalir, misalnya ke seperti ini. Oke. Maka kita bisa gunakan hukum Kirchhoff, L dI per dt plus IR sama dengan 0. Atau dI per I sama dengan RL per L kali dt. Oke, kita bisa integralkan keduanya. Ya. Len I per I0 sama dengan minus R per L kali T. Ini lebih sederhana. Ya. Kita dapatkan untuk pengosongan persamaannya adalah I sama dengan I0 kali E berpangkat minus R per L kali T. Ya. Artinya bagaimana? Awalnya harus mengalir maksimum. Ya. Kemudian secara eksponensial arusnya semakin mengecil. Turun-turun. Oke. Ini kita dapatkan persamaan yang mirip dengan sifat arus pada pengosongan kapasitor. Ya, di mana besaran R per L sama, time constant waktu yang diperlukan untuk arus listrik berkurang menjadi 1/E dari mula-mula. Ya, tinggal 37%-nya. Yang kedua adalah 37%. Jadi ini tidak akan pernah habis ya, hanya mendekati 0. Nah, tadi adalah rangkaian R dengan L. R dengan ya. Kalau saya mempunyai rangkaian L dengan C bagaimana? Oke. L menyimpan energi magnet. C menyimpan energi listrik. Ya, kalau salah satunya dalam kondisi maksimum, ya, jika R dan C dihubungkan dalam satu rangkaian, maka yang terjadi apa? Adalah perubahan energi dari energi magnet menjadi energi listrik, kembali ke energi magnet, kembali ke energi listrik, dan seterusnya. Oke. Ini osilasi, berubah dari magnet, listrik, magnet, listrik, magnet, listrik. Oke. Medan listrik pada kapasitor dan medan magnet pada induktor. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, menjadi magnet, listrik, menjadi magnet, menjadi listrik, dan seterusnya. Oke. Nah, sesuai hukum Kirchhoff, untuk induktor kita dapatkan minus L dI per dt. Untuk kapasitor kita dapatkan V-nya apa? Q per C. Ya, sama dengan 0.
Kalau kita substitusi I dengan DQ per DT, ini kan banyak variabel ya, ada I, ada Q, ada T, susah. Kita mau samakan aja. Maka I saya ubah menjadi DQ per DT. Dan dibagi dengan minus L, kita dapatkan D dari DQ per DT dibagi DT, begitu ya. Minus L sama dengan minus Q per C sama dengan 0. Oke. Kita bagi dengan minus L. Nah, ini habis, ini menjadi plus, ini menjadi LC. Ya. D dari DQ per DT berarti D kuadrat Q per DT kuadrat. Turunan kedua dari Q. Plus Q per LC sama dengan 0. Nah, ini sama dengan persamaan gerak harmonik sederhana. Ya, dengan kecepatan sudut omega. Karena omega sama dengan seperakar LC. Ya. Ini kan turunan kedua sebuah fungsi Q adalah sama dengan fungsi itu sendiri. Ya, turunan keduanya sama dengan fungsinya tadi. Ya. Ini kan gerak harmonik sederhana. Ingat-ingat kembali fisika dasar 1 mekanika. Ya. Jadi omega adalah seperakar LC. Ya. Oke, kalau saya punya rangkaian tiga-tiganya, ada R, ada L, ada C, bagaimana? Ya sama, kita bisa gunakan hukum Kirchhoff. Ya, seperti ini. Nah, maka persamaannya menjadi sedikit lebih rumit, tapi tetap bisa dikerjakan. Oke. D kuadrat Q per DT kuadrat plus DQ per DT plus Q per LC sama dengan 0. Ini kan seperti persamaan apa nih, persamaan kuadrat ya. Ada X kuadrat plus berapa X plus berapa ya sama dengan 0. Ini bisa diselesaikan. Oke. Maka untuk L relatif kecil penyelesaiannya dapat berubah seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa melihat apa ini? Ada amplitudo dan ada sebagai fungsi dari sebuah sudut tertentu. Oke. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah grafikal, ini adalah sebuah osilasi yang semakin lama semakin menurun. Ya. Osilasi yang misalnya tadi energi listrik, energi magnet, energi listrik, energi magnet, energi listrik, listrik magnet. Ya. Tapi semakin lama semakin habis energinya. Kenapa? Karena terdisipasi oleh R. Jadi semakin lama semakin kecil. Oke. Kecepatan osilasinya bisa dihitung omega sama dengan akar seper LC minus R kuadrat per 4L kuadrat. Oke. Lebih kecil dari kecepatan osilasi rangkaian LC karena masih dikurangi ini. Omega untuk LC kan hanya seper akar LC saja ya. Ini dikurangi lagi. Maka frekuensinya dihasilkan akan menjadi lebih kecil. Oke. Nah, itu beberapa implikasi dari induktor dan rangkaiannya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau belum paham nanti bisa diulangi lagi, masih belum paham nanti siapkan pertanyaan. Kita akan bahas sesi kita nanti bisa agendakan sesi sinkron untuk soal jawab ya, pertanyaan dan jawaban dari berbagai hal yang belum clear ya. Oke, mungkin kita cukupkan sekian, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.